supaya nggak serius-serius amat dan nggak apa namanya tegang ya ayah bunda. Bulan di langit bersama bintang, Cakep. kopi diseduh dengan air. Cakep. Cakep. Kepada guru-guru dan ayah bunda kami ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah berkenan hadir. Oke, satu lagi. Jauh dari Pulau Malaka, Cakep. pergi haji ke kota Mekah. Cakep. Dengan Al-Fatihah, acara dibuka. Semoga acara pagi hari ini mendapatkan berkah. Amin ya robbal alamin. Yang kami hormati Bunda Uning selaku pengawas Gugus 1 Kecamatan Cipondo, Korwil Cipondo, Kota Tangerang. Wakil Kepala Sekolah, Miss Sari, Miss Iis, dan Dewan Guru, Ketua Komite, Pengurus, dan Koordinator kelas yang sudah hadir, serta ayah bunda, wali murid SD Darul Quran. Sedikit mengulas tentang IKM yang kita laksanakan di SD Darul Quran, bahwa kurikulum Merdeka adalah sebuah program pengembangan kurikulum pendidikan yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan, dan tentu ini sangat erat kaitannya mengingat Darul Quran adalah sekolah penggerak angkatan 1, artinya memang dibuat sebagaimana sekolah percontohan. Tentunya ayah bunda yang pernah mengalami masa Ananda belajar dengan kurikulum K13 dan dengan kurikulum Merdeka tentu adanya perbedaan. Yang ayah bunda sering ikuti biasanya selain dari pembelajaran adalah adanya aktivitas P5 ya bunda, yang sering kita laksanakan bersama-sama. Kali tahun ini adalah tahun ketiga. Nah, kemudian pembelajaran tentu bertujuan untuk membaiki kualitas pendidikan di Indonesia melalui pendekatan yang lebih kontekstual, ya, inklusif, dan juga berpusat pada siswa. Hal ini yang Mister sering sampaikan dalam kesempatan-kesempatan bertemu dengan Bunda, bahwa pembelajaran itu tidak lagi berpusat kepada guru, artinya guru yang kemudian sebagai sentral, ataupun ketika belajar di rumah pusat pendidikannya adalah orang tua. Bagaimana orang tua yang ingin belajar apa, tapi seyogianya yang betul adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, program ini menawarkan pendekatan baru dalam pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia dengan menekankan pada pengembangan potensi siswa dengan pendekatan yang lebih inklusif dan kreatif. Selain itu, program ini juga menempatkan kebutuhan siswa sebagai pusat dalam pengembangan kurikulum Merdeka ini. Nah, menjawab tantangan zaman, menekankan pada partisipasi siswa dan proses belajar mengajar, dan pembelajaran berbasis kompetensi. Dengan demikian, kurikulum Merdeka diharapkan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih menarik, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, pada kesempatan September ini, ayah bunda, kita akan menghadapi ANBK, di mana ANBK ini adalah sekolah akan disurvei, diberikan assessment tentang kualitas sekolah itu sendiri secara acak. Biasanya siswanya dari kelas 5 dan 6. Dan ini tidak seluruh siswa kelas 6 ikut serta, tapi diacak secara sistem Dapodik. Dan tentunya ini apa namanya tidak berdasarkan kehendak ataupun keputusan sekolah. Tapi insya Allah kegiatan ANBK mencerminkan bahwa sekolah kita SD Darul Quran sekolah yang secara aspek insya Allah kita terapkan, kita biasakan di sekolah. Di antaranya adalah aspek literasi, numerasi, kemudian karakter, iklim kebinekaan, iklim keamanan, dan juga kualitas pembelajaran. Mungkin itu saja dari dapat berdampak positif buat anak-anak kita selaku sentral pembelajaran, buat kita sebagai guru dan ayah bunda
Sekolah Binaan. Mari kita buka kegiatan sosialisasi yang akan disampaikan oleh Bunda Uni pengawas dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa berikan bimbingan kepada kita, keberkahan dan kemudahan, sehingga anak-anak kita sesuai harapan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, hafiz dan hafizah, alim dan amin, alimah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bunda Uningsih selaku pengawas gugus 1 Korwil Cipondo. Silakan Bunda. Baik, terima kasih Pak Ustadz Zainal. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sohri sodri wa yasirli amri wahlul uhdatan min lisani yafqahu qauli yafqahu ya alim amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDIT Darul Quran, Bapak Ustadz Zainal Arifin Eskom, MPD. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDIT Darul Quran yang juga turut hadir. Terima kasih atas kehadirannya di sela-sela kesibukan mendampingi putra-putrinya. Yang saya hormati Bunda Yanda, wali siswa, wali santri dari SDIT Darul Quran yang sangat luar biasa, Bunda Sarmila yang saya terlihat di layar, luar biasa Bunda. Terima kasih sudah berkenan hadir, Bunda Safir ya, Bunda Safir juga dan bunda-bunda yang lain, terima kasih sudah berkenan hadir di kegiatan sosialisasi media komunikasi kurikulum merdeka. Bunda Yanda, sebelumnya seperti yang tadi dilantunkan doa dan harapan kita serta ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa bertatap maya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah partisipannya sudah mencapai 33. Jadi mudah-mudahan terus bertambah Bunda Yanda karena saya siap dengan 300 partisipan. Terima kasih juga nih kepada Bapak Ustadz yang selalu mendampingi penyelenggaraan pendidikan di Darul Quran, luar biasa, terima kasih. Hari ini saya ingin menyampaikan tugas saya selaku pengawas melalui perintah dari BPMP Banten terkait dengan sosialisasi media komunikasi untuk kurikulum merdeka. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Zainal selaku kepala sekolah tadi, sekolah penggerak SD Darul Quran ini adalah salah satu sekolah model atau sekolah percontohan atau sekolah penggerak yang sudah ke-3 tahun ini menerapkan kurikulum merdeka. Bahkan SD Darul Quran ini adalah sekolah pertama di Cipondo yang menyelenggarakan pendidikan menggunakan kurikulum merdeka. Jadi ini sudah masuk ke tahun keempat dan alhamdulillah juga Bunda Yanda sudah mengimbaskan ke sekolah lain. Jadi sekolah Darul Quran ini menjadi pionir atau percontohan buat sekolah-sekolah di sekitar kami, di sekitar Cipondo, Ciledug ya, karena ada sekolah binaannya dari Ciledug ya Pak Ustadz Jena. Ada sekolah Di dari Larangan Bunda. Dari Larangan. Artinya Bunda Yanda alhamdulillah SD Darul Quran ini sudah melakukan pengimbasan tentang ilmunya, tentang penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kurikulum merdeka itu ke sekolah lain. Nah, hari ini saya ingin memenuhi kewajiban saya untuk mensosialisasikan media komunikasi. Meskipun saya tahu Bunda Yanda dari SD Darul Quran maupun Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolahnya itu sudah sangat luar biasa. Namun ini harus dilalui, jadi
mohon tidak bosan mungkin ya, tidak bosan. Hanya untuk pertemuan hari ini saya lebih ke memperkenalkan media-media komunikasi yang bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh sekolah di seluruh Indonesia. Jadi nanti di akhir pertemuan nanti kita akan bahas ada survei, link survei, tapi surveinya itu survei positif. Jadi harapan kami dari BPMP Banten, harapannya Bunda Yanda semua memberikan respon positif, apalagi ini dari dari sekolah penggerak. Jadi Bunda Yanda, tahun ini adalah tahun yang keempat kurikulum merdeka digelontorkan di Indonesia. Insya Allah di tahun kelima besok, tahun ajaran 2025-2026, harapannya seluruh sekolah yang ada di Indonesia sudah menggunakan kurikulum merdeka. Artinya untuk tahun ini ada beberapa sekolah yang belum menggunakan kurikulum merdeka secara maksimal, maka salah satunya didampingi oleh Darul Quran. Jadi sekolah-sekolah dampingan dari SD Darul Quran itu yang memang secara passing grade ada jauh di bawah, lompatannya jauh di bawah Darul Quran. Makanya terima kasih Bunda Yanda dukungannya. Kalau Bapak Ibu gurunya, Pak Ustadznya sering ada kegiatan keluar karena memang beliau harus mengimbaskan kehebatan dari SD Darul Quran itu ke tiga sekolah dampingan. Seperti itu Bunda Yanda. Nah Bunda Yanda, saya akan langsung saja terkait dengan media komunikasi. Alhamdulillah pemerintah kita itu tidak ada pelatihan khusus penyelenggaraan kurikulum merdeka, hanya diberikan kepada guru penggerak dan kepala sekolah penggerak atau sekolah penggerak saja. Jadi untuk guru-guru yang bukan sekolah penggerak, sekolah-sekolah yang bukan sekolah penggerak, guru-guru yang bukan guru penggerak, maka tidak mendapatkan pelatihan kurikulum merdeka. Begitu pula orang tua siswanya, orang tua siswa yang dari sekolah yang biasa saja juga tidak mendapatkan pelatihan tentang kurikulum penggerak. Nah, oleh sebab itu pemerintah kita, Pak Jenal saya jadikan co-host ya Pak, supaya Bapak bisa mengendalikan ruangan. Baik Bunda, baik. Pak Jenal saya jadikan co-host dulu supaya tidak ada suara yang bocor. Oke, silakan Pak Jenal untuk memantau yang ada di ruangan ini. Baik Bunda Yanda semua, jadi pemerintah kita tidak menyelenggarakan pelatihan untuk yang bukan sekolah penggerak, yang bukan guru penggerak, sehingga implementasi kurikulum merdeka ini, maaf, saya keklik, sebentar, saya perbaiki dulu. Aduh, saya sebentar, kenapa saya keklik? Bentar Pak Ustadz, ini terjadi trouble. Jadi Bunda Yanda semua, jadi pemerintah kita tidak menyelenggarakan pelatihan selain kepada sekolah penggerak dan guru penggerak. Oleh sebab itu, maka pemerintah kita menyiapkan media sosial terkait dengan informasi-informasi tentang kurikulum merdeka. Oleh sebab itu, kami para pengawas diberikan tugas oleh BPMP Banten melalui Dinas Pendidikan untuk mensosialisasikan tentang tentang kurikulum merdeka atau tentang media sosial kurikulum merdeka kepada seluruh insan atau seluruh penggerak pendidikan, termasuk orang tua siswa. Kemudian bentar Bunda Yanda, sebentar ada trouble. PPT saya terlihat tidak Pak Ustadz? Halo? Terlihat Pak? Belum Bunda, belum. Oh, Sudah ya? terlihat tidak? Kan Bentar. Sepertinya ada. Bentar. Oh iya, ini salah share screen ya. Bentar. Saya stop dulu kalau begitu. Oh belum ter-share ya Pak.
Oke. Saya coba buka kembali. Baik. Baik, Bunda Yanda, sudah terlihatkah? Pak Ustadz? Sudah, Bun, sudah. Jadi kembali lagi saya ingin menginformasikan untuk kurikulum Merdeka ini disosialisasikan hanya pada orang-orang terbatas. Oleh sebab itu, pemerintah kita menyediakan media komunikasi untuk implementasi kurikulum Merdeka. Jadi meskipun kalau secara keseluruhan SD Darul Quran sudah terimplementasikan, namun saya ingin karena ada link yang harus diisi, maka salah satu kebetulan saya mengelis sekolah yang ingin mendapatkan sosialisasi Medcom, maka alhamdulillah Pak Ustadz Jenal ini orang yang gercep ya, tanggap. Jadi kalau ada apa-apa ini sudah hari kedua Bunda Yanda. Jadi harapannya Bunda Yanda betul-betul nanti mengisi surveinya adalah tanggapan-tanggapan positif. Jadi pemerintah kita ini sudah menyediakan media komunikasi untuk implementasi kurikulum Merdeka di link kurikulum kemendikbud.go.id. Materi-materi tentang penyelenggaraan kurikulum Merdeka yang tadi Pak Ustadz paparkan bahwa di kurikulum Merdeka itu pembelajarannya fleksibel, di kurikulum Merdeka itu pembelajarannya menyenangkan. Kemudian dukungan apa sih yang ada di kurikulum Merdeka, kemudian karakter apa yang ada di kurikulum Merdeka. Nanti Bunda Yanda bisa mengakses di kurikulum.kemendikbud.go.id. Jadi kalau Bunda Yanda ingin mendapatkan informasi-informasi tentang kurikulum Merdeka, disilahkan mengakses link kurikulum.kemendikbud.go.id. Dan insya Allah sudah saya sharekan PPT ini ke Pak Ustadz ya, Pak Kepala Sekolah gitu ya. Jadi nanti silakan di-sharekan aja Pak Ustadz supaya orang tua siswa, Yanda Bunda yang memiliki keluangan waktu ingin mengetahui tentang perkembangan kurikulum Merdeka itu seperti apa, boleh mengakses media komunikasi IKM agar Bunda Yanda tidak menerima informasi yang salah yang berbentuk menyudutkan kurikulum Merdeka, karena sekolah penggerak adalah salah satu ujung tombaknya bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Selanjutnya Bunda Yanda, ini juga media komunikasi merdekabelajar.kemendikbud.go.id ini juga salah satu yang Bunda Yanda bisa akses, hanya kekurangannya ini hanya bisa diakses oleh yang memiliki akun belajar.id. Jadi kalau Bapak Ibu guru dipastikan sudah mengaktifasi akun belajar.id-nya. Namun bagi Bunda Yanda orang tua siswa mungkin untuk dapat mengakses akun belajar.id bisa menggunakan akun punya putra-putrinya yang terlebih dahulu harus diaktifasi oleh operator sekolah. Nanti mungkin koordinasi dengan Pak Ustadz Jenal kalau Bunda Yanda menginginkan akun belajar.id milik putra-putrinya yang dapat digunakan untuk mengakses informasi-informasi terkait dengan kurikulum Merdeka. Agar Bunda Yanda lebih nyambung antara kurikulum yang memang diterapkan di negara kita dengan lingkungan Bunda Yanda. Kalau di sekolah saya yakin sudah nyambung deh, karena ini paling menyambungkan kalau Darul Quran, sudah sangat luar biasa. Itu Bunda Yanda. Selanjutnya Bunda Yanda, di media komunikasi implementasi kurikulum Merdeka juga menyediakan buku-buku ya, buku-buku bermutu, baik itu buku-buku edukasi atau buku-buku bercerita ataupun buku-buku yang memang ada kaitannya dengan materi ajar di sekolah, sehingga Bunda Yanda disilahkan peserta didik bisa dengan mudah untuk mengakses peskumer kemendikbud.go.id, pendidik apalagi. Jadi Bunda Yanda, karena proses belajar mengajar itu sekarang memiliki berbagai macam akses atau media pembelajaran. Jadi tidak hanya menggunakan buku yang memang disediakan oleh sekolah saja. Bahkan mungkin kalau saya lihat kemarin itu Bunda Yanda informasi dari Pak Jenal, dan alhamdulillah Darul Quran kemarin itu menjadi juara 1 sekolah literat ya, sekolah literat
Sehingga luar biasa, saya lihat juga buku-bukunya lengkap. Namun jika menginginkan buku-buku yang lebih lengkap lagi, pemerintah kita sudah menyediakan link untuk mengakses buku-buku bermutu. Di sana beribu judul buku yang mungkin bisa menjadi salah satu rekomendasi buat Bunda Yanda menghantar dongeng anak-anak sebelum tidur, atau mungkin memotivasi siswa-siswi untuk membaca literasi digitalnya, disilahkan, dan ini tidak bayar. Artinya perpustakaan digital milik pemerintah kita, yaitu peskumer.kemendikbud.go.id. Ini Bapak Ibu silahkan dimanfaatkan agar anak-anak kita semakin tinggi literasinya. Selanjutnya Bunda Yanda, media komunikasi IKM juga ini diperuntukkan khusus untuk Bapak Ibu guru. Yang khusus untuk Bapak Ibu guru itu namanya guru.kemendikbud.go.id. Ini PR buat Pak Ustadz, buat ketua komunitas. Saya lihat tadi ada Misari, ada siapa lagi nih? Bapak Ibu guru. Jadi ini ada media komunikasi IKM diperuntukkan khusus untuk guru. Ada pekerjaan yang memang harus diselesaikan Pak Ustadz Jenal. Jadi untuk di bulan September, Oktober ini, Bapak Ibu gurunya diharapkan mengakses Mandiri Belajar, ya, mengakses PMM ya, di menu Mandiri Belajar. Nah, di sana ada yang wajib Bapak Ibu pelajari minimal oleh 3 guru. Silakan Pak Ustadz pilih 3 orang guru harus menyelesaikan modul penyelenggaraan pendidikan inklusivitas Pak Ustadz. Ini harus diselesaikan dalam bulan-bulan ini. Minimal 3 orang. Kalau lebih dari 3 orang, alhamdulillah sampai terselesaikannya aksi nyata. Jadi itu Bunda Yanda, sekarang itu yang harus belajar bukan hanya putra-putri Bunda Yanda saja, tetapi Bapak Ibu gurunya kami fasilitasi untuk belajar secara mandiri di akun guru.kemendikbud.go.id. Jadi itu PR ya Pak Ustadz, Pak Ustadz Jena. Ini pasti kalau ketemu Bu Uning sih ada PR pokoknya. Luar biasa, semoga bisa ya Pak Ustadz membagi waktunya mana untuk anak-anak, karena memang SD Darul Quran ini kan jam belajarnya dari pagi sampai sore, tapi entah kapan waktunya, selipkan waktu, tapi dengan pesan saya, Bapak Ibu tidak berkenan mempelajari PMM, belajar di PMM pada jam mengajar. Mangga disiasati mungkin kapan bertemunya di saat anak-anak tidak sedang belajar. Jadi ini saya garis bawahi dulu kepada Bapak Ibu guru dan kepala sekolah SD Darul Quran, pada saat Bapak Ibu mengakses PMM yang terkait dengan peningkatan kompetensi dirinya, yaitu dengan belajar mandiri atau pelatihan mandiri, ini yang berwarna coklat ini, diaksesnya tidak boleh jam mengajar. Mangga mau di rumah pada hari Sabtu atau hari Minggu mungkin diikuti. Kemudian video yang ditontonnya juga tidak di skip gitu ya, jangan dicepatkan. Artinya biarkan saja mungkin nonton videonya sambil masak atau bagaimana gitu ya. Nah, untuk pelatihan media komunikasi guru .kemendikbud.go.id ini juga hanya diperuntukkan untuk Bapak Ibu guru, dan dipastikan nanti capaian-capaiannya akan terkoneksi dengan BPMP Banten. Jadi akan terlihat sekolah mana yang masih kuning, yang masih merah, yang sudah hijau. Dan alhamdulillah untuk rapot pendidikan Bunda Yanda orang tua siswa SD Darul Quran, kita patut bangga. Untuk rapot pendidikan SD SD Darul Quran ini sangat luar biasa, terus meningkat karena berkat kepemimpinan Ustadz Jenal dan mungkin Bunda Sari juga dan teman-teman yang lain yang justru ikut mensukseskan penyelenggaraan pendidikan di SD Darul Quran sehingga rapot pendidikannya meningkat. Wah, saya lupa, ini kok saya namanya belum mendikan. Saya baru nyadar nama saya kok masih belum berganti. Saya bingung ini, bentar supaya teman-teman tahu. Saya tadi juga lupa berkenalan karena memang kita sudah kenal lama ya. Oke. Khawatir orang tua siswa siapa itu yang berbicara, namanya ternyata bukan nama saya. Karena kebetulan tadi digunakan
digunakan untuk kegiatan kampus jadinya. Oke, sip, sudah. Mohon maaf jadinya. Baik, Bunda Yanda. Ya, itu ya, Bapak Ibu Guru, Pak Ustadz, jangan lupa PR-nya, menyelesaikan pelatihan mandiri tentang penyelenggaraan pendidikan inklusivitas. Nanti boleh sambil dilihat ya. Oke, selanjutnya Bunda Yanda, sebelum melanjutkan Bunda Yanda, saya ingin berbincang-bincang terkait dengan media komunikasi orang tua siswa nih. Sebentar, saya mau komunikasi dengan, bentar. Oke, saya ingin komunikasi, jumlahnya sekarang sudah 43. Saya ingin komunikasi dengan Bunda siapa nih? Bunda Hafir ya, Hafir atau Bunda apa Bunda? Halo Bunda Hafir, Bunda orang tua atas nama siapa Bunda? Xavier kali Bunda. Oh iya Hafir, iya Bunda Hafir atas. Iya, Xavier Bunda. Oh Xavier, ya. Iya. Ya, Bunda Xavier putrinya atau putranya nama Xavier itu? Putranya Xavier, namanya Putra Xavier. Xavier, ya. Ya, izin bertanya Bunda, apakah Bunda memiliki media komunikasi seperti Instagram? Nggak usah ngapain. Oh, Yang ada Bunda. Ada, alhamdulillah. Ini Ada lagi nggak orang? kan lagi Indonesia. Ada lagi nggak orang tua siswa yang lain ya, Pak Ustadz Jenal? Mana ya bisa saya lihatnya? Oh ini nih. Bentar ya, saya ingin kenalan lebih banyak dengan partisipan yang lain. Oke. Kalau Mr. Dani itu mah Bu Guru ya. Oh, Bunda Samila. Halo Bunda Samila. Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal Bunda. Salam kenal kembali Bu. Ya. Bunda, nama Samila Anastasia-nya orang tua siswa? Anak saya dua di sana Bu. Mohon maaf, jadi namanya dua. Oh, dua, Samila dan Anaknya. Oh, dua nama. Ternyata Betul. luar biasa. Ya, anaknya di kelas 1, Syamila kelas 4. Oke, luar biasa. Bunda, izin Ya. bertanya, Bunda, apakah Bunda juga memiliki media komunikasi seperti Instagram, YouTube, atau mungkin TikTok seperti itu, media-media komunikasi itu enggak? Ada Bu. Ada. Oke, baik. Terima kasih nih, saya yakin. Sama-sama Ibu. Ya, saya yakin Bunda Yanda memang luar biasa. Emang kita tidak mungkin menghindari ya Bunda Yanda ya. Tidak mungkin kita menghindari media komunikasi yang memang sudah berseliweran begitu banyak ya, sehingga kita selaku orang tua betul-betul mengawasi dan menyaring karena memang tidak bisa dibatasi ya, tidak bisa kalau kita sendiri tidak memberikan benteng kepada anak-anak kita terkait dengan media komunikasi. Nah, Bunda Yanda, untuk pemerintah kita dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka juga menggunakan media komunikasi, Bunda. Salah satunya yaitu Instagram. Jadi tadi kalau Bunda Bunda Samila atau Bunda Anasya memiliki Instagram, silahkan dibantu untuk mengklik atau men-follow akun Instagram milik Kementerian Pendidikan. Salah satu akunnya yaitu @kurikulum_merdeka. Ada juga, nah untuk @kurikulum_merdeka ini, insya Allah di Instagram ini akan menginformasikan terkait dengan perkembangan kurikulum Merdeka. Jadi harapannya kenapa media sosial ini diminta diikuti oleh orang tua siswa, agar informasi-informasi tentang kurikulum Merdeka itu betul-betul sampai ke genggaman orang tua siswa. Jadi tidak ada miskomunikasi terkait dengan penyelenggaraan pendidikan atau terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Juga pemerintah kita menyediakan media komunikasi Ditjen PAUD Didasmen. Nah, Dirjen PAUD Didasmen ini adalah salah satu Instagram yang memang diberikan oleh pemerintah kita yang memberikan informasi-informasi terkait dengan kepaudan. Jadi Bunda Yanda yang punya putra-putrinya PAUD,
putra-putrinya di SD, di SMP maupun di SMA ini bisa mendapatkan informasi-informasi terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di negara kita dari mulai jenjang PAUD sampai SMK, SMA. Selanjutnya, Bunda, pemerintah kita juga menyediakan media komunikasi yaitu dengan nama Instagram Dirjen GTK Kemendikbud. Nah, di dirjen.gtk.kemendikbud ini, Bunda Yanda akan dapat Bapak Ibu guru juga dipastikan memfollow-nya, karena melalui Dirjen GTK Kemendikbud ini, Bunda Yanda dapat informasi-informasi tentang rekrutmen PNS misalnya yang berminat ya, atau mungkin juga P3K, PPG terkait dengan guru dan tenaga kependidikan yang memang diinformasikan melalui Instagram. Selanjutnya Bunda Yanda, Kementerian Pendidikan juga memiliki Instagram yaitu Kemendikbud RI. Ini juga yang menginformasikan terkait penyelenggaraan pendidikan dimulai dari tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi. Jadi Bunda Yanda silakan untuk memfollow akun-akun Instagram yang milik kementerian ini agar informasi-informasi yang diberikan oleh kementerian ini sampai langsung ke Bunda Yanda, langsung ke masyarakat, langsung ke orang tua siswa dan tidak dapat lagi berita-berita hoak yang menyesatkan seperti itu. Selanjutnya Bunda, saya juga ingin bertanya, apakah Bunda memiliki YouTube? Bunda Samila, apakah Bunda juga memiliki YouTube, Bunda? Atau suka nonton YouTube? Halo, Bunda Samila, atau kalau Misari, kalau Misari sendiri bagaimana Misari? Halo, Bu. Apakah ya Bunda Samila? Ya. Ya. Gimana Bunda? Bunda juga punya YouTube, Bunda? Ada Bu, tapi tidak pernah dipakai untuk upload-upload sih, Oh, hanya lihat informasi aja. Oke, alhamdulillah ya Bunda. Memang kita nggak mungkin juga menutup kemungkinan ya, nggak jarang-jarang upload juga karena kita mah bukan YouTuber ya Bun. Iya, bukan YouTuber dan juga bukan seperti Atta Halilintar atau Iya, Bu. siapa lagi nih gitu ya. Hanya sekadar untuk dapat informasi aja gitu ya Bunda. Iya. Terima kasih Bunda. Nah Bunda mungkin ini rekomendasi aja kami dari Kementerian Pendidikan. Bunda bisa juga mensubscribe ya, mensubscribe YouTube milik Kementerian RI. Ada kalau Bunda membutuhkan film-film dokumenter sebagai apa namanya, sebagai wahana untuk anak-anak mengetahui tentang perjuangan-perjuangan para pahlawan. Ada film-film dokumenter yang disediakan oleh Kemendikbud RI melalui YouTube film dokumenter Kemendikbud RI. Artinya kita selaku orang tua mungkin memberikan apa namanya, bahwa ternyata YouTube pun bukan hanya YouTube Kids, tetapi ada YouTube memang yang disediakan oleh kementerian sehingga bisa menambah wawasan anak-anak kita untuk lebih banyak lagi tahu tentang media komunikasi yang bermanfaat seperti itu. Jadi ada Ibu, dalam Bu, maaf, saya mau tanya, kalau Ya, untuk silakan. akses ke sana, apakah memang free atau kita harus berbayar? akses yang mana Bunda? Yang di YouTube tadi, Bu, yang tadi Ibu sampaikan. Kalau di YouTube Bunda tinggal mengetikkan aja untuk search mencari aja ya? ya. Kalau Bunda ingin informasinya, biasanya kan kalau pihak YouTube itu semakin sering kita menggunakan menonton, biasanya dengan sendirinya informasi-informasi itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, kementerian ya kebetulan kementerian kita ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek ini punya 3 channel YouTube Bun. Dari Kemendikbud RI, film dokumenter Kemendikbud RI, film dokumenter Dirjen PAUD Dikdasmen. Nah ini 3 channel ini adalah 3 channel YouTube milik Kementerian Pendidikan Ristek, sehingga harapannya masyarakat itu mensubscribe ya, harapannya mensubscribe dan melike agar informasi-informasi yang berkaitan dengan pendidikan itu bisa langsung ke genggaman Bapak Ibu semua. Selain itu Bunda Yanda, pemerintah kita juga menyediakan akun webinar.
Nah, akun webinar ini yang berwarna biru ini nanti mungkin bisa diklik ya. Nanti saya sudah serahkan ke Pak Ustadz supaya bisa diklik dan dilihat-lihat oleh orang tua siswa, guru dan kepala sekolah seluruh Indonesia untuk mengakses seri webinar ini agar informasi-informasi kekinian tentang penyelenggaraan pendidikan itu bisa diakses ya, sambil bercengkrama dengan keluarga. Mungkin awal-awal pasti membosankan ya Bunda, karena nonton-nonton begitu tuh pasti membosankan. Tapi kalau nontonnya berita-berita tentang apa ya, artis, biasanya kita asik gitu berjam-jam. Tapi kalau nonton yang bau-bau pendidikan itu biasanya kita memang agak-agak mudah bosan. Ya mudah-mudahan kalau terus disuguhkan lama-lama menjadi biasa ya Bapak Ibu mendapatkan informasi-informasi terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya Bunda Yanda, Bapak Ibu guru hebat serta Bapak kepala sekolah yang luar biasa selalu mantengin, dampingin kita semua, luar biasa Pak Ustadz Jenal, matur nuwun, terima kasih. Pemerintah kita juga menyediakan berbagai platform atau berbagai aplikasi yang memang bisa diakses oleh masyarakat, ada yang bisa diakses hanya untuk oleh guru. Nah, salah satunya itu Dapodik. Nah, Dapodik ini adalah salah satu aplikasi yang selalu harus diupdate oleh pihak guru. Nah, ini masing-masing sekolah memiliki akun, satu sekolah satu akun, dan biasanya yang mengakses hanya pihak dari admin sekolah. Ini adalah salah satu datanya atau apa nih ya, pusdatinnya pendidikan gitu yang ngelik dengan aplikasi pusdatin. Kemudian ada Merdeka Belajar. Nah, ini Merdeka Mengajar di tempat tadi yang saya sampaikan, tempat guru-guru belajar. Kemudian ada rapot pendidikan Bunda Yanda, ada rapot pendidikan. Nah, rapot pendidikan ini adalah aplikasi yang diluncurkan setiap 1 tahun sekali. Jadi Bunda Yanda, kalau Bunda Yanda dapat rapot dari guru biasanya kan 6 bulan sekali. Nah, sekarang sekolah juga dapat rapot dan alhamdulillah Darul Quran ini adalah salah satu yang capaian rapotnya meningkat terus. Mudah-mudahan tahun ini pun meningkat ya Pak Ustadz ya, karena tadi saya dengarkan paparan Pak Ustadz, persiapan ANBK-nya luar biasa, sudah sangat siap gitu ya. Mudah-mudahan meskipun tadi sampel ya, kemungkinan kalau untuk sekolah penggerak itu biasanya 60 orang ya Pak Ustadz yang jadi sampelnya. Betul Bunda, acak di kelas 5 dan kelas 6 tahun kemarin. Tahun ini pun Pak Ustadz Jenal untuk persiapan apa namanya ANBK atau Asesmen Nasional berbasis kompetensi ini, berbasis komputer ini akan diselenggarakan untuk SD di bulan Oktober. Nah, makanya nih SD Darul Quran udah mulai siap-siap. Kemudian ada SIM PKB. Nah, ini SIM PKB adalah salah satu aplikasi atau platform teknologi pendidikan yang diperuntukkan untuk guru dalam meningkatkan karirnya, termasuk Pak Ustadz Jenal sudah lulus guru penggerak, tahunya dari SIM PKB. Dan Misari begitu rajinnya berselancar di SIM PKB. Kemudian ada rumah belajar. Nah, ini untuk rumah belajar juga adalah salah satu platform teknologi milik pemerintah yang bisa diakses, hanya tidak bisa secara umum, harus registrasi terlebih dahulu. Nah, di sana banyak fitur-fitur di rumah belajar, dimulai dengan laboratorium maya, kelas maya, dan sebagainya. Mungkin jika SD Darul Quran memiliki minat untuk ikut bergabung dengan rumah belajar, bisa mengklik dan registrasi atas nama sekolah, agar karena di sana ada kelas maya, jadi sama menggunakan Google Classroom ya Pak Ustadz, mungkin sudah terbiasa. Kemudian ada perbukuan Indonesia. Nah, ini untuk aplikasi informasi perbukuan Indonesia, Bunda Yanda bisa mendapatkan informasi-informasi tentang buku-buku yang layak digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan, misalnya buku-buku bermutu selain tadi di Peskumer dan seterusnya ya Bunda Yanda. Selanjutnya ini juga adalah aplikasi-aplikasi yang sudah kerjasama dengan pemerintah kita. Kemudian ini adalah aplikasi virtual, aplikasi visual yang sering digunakan oleh guru-guru. Berbagai pelatihan telah dilakukan, ada Canva, ada Doc, dan sebagainya ya. Ini banyak yang harus dipelajari oleh kita, oleh guru dalam meningkatkan kompetensinya agar bisa memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak kita secara maksimal. Ini adalah
infografis terkait dengan tanpa untuk pendidikan. Itu saja mungkin Bunda. Saya ingin coba mengakses survei. Bentar, saya stop share dulu. Saya bukakan Pak Ustadz Jenal sudah dibagikan Pak. Itunya apa namanya? Materinya. Bukan yang survei, link Oh, survei. surveinya ya Bunda ya. Kita sama-sama ngisi ya Bunda, tapi tidak harus dikirim sekarang. Jadi, saya coba tadi sudah kirim ke Pak Ustadz Zainal. Oke, link survei Pak, ada ya? Sudah di-share Baik. ke orang tua siswa. Oke, kita sama-sama ngisi Bunda Yanda ya. Bentar. Sudah Bunda di kolom chat, Ayah Bunda silakan bisa diklik link surveinya sesuai arahan Bunda. Terima kasih. Ya, silakan Bunda Yanda untuk mengklik link surveinya. Nanti kita akan coba, harapannya seluruh orang tua siswa ikut terlibat mengisi Pak Ustadz karena ada nama sekolahnya. Oke, sudah terlihatkah link survei yang telah dibuka milik saya? Sudah, Bun. Sudah Bunda. Bunda Yanda, ini adalah survei persepsi positif. Jadi harapannya Bunda Yanda memberikan jawaban-jawabannya yang positif, yang memberikan informasi bahwa kurikulum Merdeka itu telah tersampaikan ke Bunda Yanda semua gitu. Diawali dengan nama. Nah, nama di sini adalah bukan nama putra-putrinya. Seperti Bunda Abdul Halim Akilin. Itu nama putranya ya, Bun. Bunda Abdul Halim Akilin apalah nama putranya atau nama siapa, Bunda? Bunda, iya nama putranya. Oke, kalau nama Bunda sendiri siapa, Bunda? Boleh tahu namanya, Bunda? Tati Sumiati. Oke, jadi yang dituliskan di sini bukan nama putra-putrinya, tetapi nama Bunda sendiri, Tati Supriyati. Begini Tati nulis. Sumiati. Oh, Tati Sumiati. Sumiati, oke. Nah, ini sampel aja ya Bunda ya. Nanti kalau memang salah, Bunda memperbaiki di akun sendiri. Jadi artinya ini bisa diisi satu siswa bisa 2 orang. Karena kan pasangan ya, suami istri kan? Iya, Iya betul. enggak? Betul. Jadi Bunda Yanda yang mengisi ini adalah perorangan orang tua siswa atau guru, karena di sini ada pilihan. Saya pun selaku pengawas mengisi. Namanya sudah Tati Sumiati. Kemudian, nah kalau Bunda sebagai orang tua berarti klik orang tua. Kemarin kalau saya klik sebagai pengawas. Kemudian Pak Ustadz Jena klik sebagai kepala sekolah. Kemudian Bunda Samila, kalau namanya Bunda Samila, kan ini Bunda Samila, anak saya kan 2 orang ya Bun ya. Jadi nama bundanya ya, bukan nama Bunda, nama Samilanya atau Anasianya. Jadi nama orang tuanya. Jadi satu anak bisa 2 pasang, 2 kali ngisi nggak apa-apa. Oke, Ya? siap Bu. Oke, kemudian nama sekolahnya nih. Makanya nih Pak Ustadz Jena, SDIT apa SDI Pak? SD Darul Quran Internasional Bunda. Oke, SD Darul Quran. A-nya double. Oh ya, Dan A-nya 2 ya, gitu. Darul Quran, gitu. Betul Pak? betul Bunda. Darul Quran Internasional. A-nya 1 saja Bunda, pakai strip di atas. A-nya 1 aja. Ya, nah Quran Pakai kutip ya, begitu. pakai kutip. Nah, betul Bunda. Nah, kenapa Pak Ustadz Jenal dan teman-teman Bapak Ibu guru semua, ini karena ada nama jenis kerjanya, sehingga seberapa banyak responden yang mengisi maka akan terlihat karena ada nama sekolahnya. Jadi kalau misalnya dari SD Darul Quran Internasional kok yang isinya sedikit, hanya Pak Jenal dan
Dan partisipan yang sekarang jumlahnya ada 46 misalnya ya. Yang hanya 46 sementara muridnya ada berapa, Pak? Ada 292, Bunda. Ada 292. Kok yang isi hanya 46? Maka akan terlihat di BPMP Banten. Dan ini mengisinya Pak Ustadz tidak harus terburu-buru sekarang. Artinya bisa maksimal tanggal 30. Jadi tanggal 30 itu akun ini sudah ditutup dan mungkin akan direkap seberapa respon positif yang diberikan oleh masyarakat terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi harapannya sekolah Bapak, sekolah Darul Quran ini banyak yang mengisi respondennya. Bunda-bunda Yanda Korlas yang saat ini hadir, tolong dicolek-colek temennya gitu untuk mengisi gitu ya, Bunda. Baik. Ya, duluan ya. Enggak apa-apa, apa aja. Ntar nyusul bentar lagi. Bentar ada iklan. Ada iklan. Jadi gitu ya Bunda Yanda ya. Selanjutnya kabupatennya. Kita kan termasuk kemana Bunda? Bunda Samila. Kita masuk ke dalam wilayah mana Bunda? Tangerang Kota, Bu. Tangerang Kota. Asli Tangerang Bunda? Saya asli Sumatera, Ibu. Waduh, asli Sumatera. Tetapi sudah banyak minum air Cipondoh kayaknya. Ini suaranya udah beda. Iya, tinggalnya di Tangerang, Bu. Udah lama lah. Pokoknya sekarang mah karena SD Darul Qurannya ada di kota Tangerang, pokoknya kudu ngaku orang Tangerang lah. Ya, pokoknya daku lah, pokoknya Bu. Nah, daku Wardah, pokoknya hidup daku. Baik Bunda ya. Nah, ini yang saya ingin sampaikan Bunda terkait dengan respon positif. Mengapa saya melakukan sosialisasi begitu masif karena memang titipan banget dari BPMP Banten agar mengisi link yang positif begitu kan, namanya survei positif. Agar jawabannya itu akurat, maka tadi link-link yang saya sampaikan di materi awal itu betul-betul dibuka dahulu. Jadi jangan sampai misalnya begini. Salah satu program kebijakan kemerdekaan kurikulum Kemendikbudristek yaitu kurikulum Merdeka dengan menggunakan skala 1 sampai 5, di mana 1 artinya sangat tidak tahu, kemudian 5 sangat tahu. Seberapa tahukah Anda? Nah, kalau saya tadi tidak mensosialisasikan tentang link-link yang tadi bikin kita semua jadi linglung, enggak ya? Bercanda. Jadi link-link yang tadi saya sampaikan itu harapannya Bunda Yanda mengkliknya antara 4 dan 5 saja. Gitu Bundaku. Jadi kayak ada survei kok ada permohonan ya? Aneh emang. Karena maksudnya supaya tersosialisasikan. Boleh Bunda Tati ya tadi namanya siapa? Oh ya Bunda. Saya mau tanya Bu Tati, tapi bukan di bawah penekanan Bunda Tati ya. Bunda Tati, Bunda mau jawab nomor berapa Bunda? Bunda Tati. 4 aja. 4 saja. Pokoknya antara 4 dan 5 ya Bunda ya. Oke, 4 deh, boleh. Nomor 2-nya Bunda, mau nomor berapa? Laki kamu aja berantakan dari Pada pertanyaan sebelumnya, Anda mengetahui kurikulum Merdeka. Bunda Tati mengetahui kurikulum Merdeka? Belum. Belum. Maka sebelum Bunda mengisi, maka buka dulu link yang tadi saya sampaikan agar Bunda bisa mengisi antara 4 dan 5. Jadi seperti itu ya Bunda ya. Oh, baik. Kalau sekarang tadi Bunda belum, berarti kan kalau belum ngisinya 1 toh. Betul nggak? Nah, Betul. kalau ngisinya 1 berarti kan responnya negatif. Betul nggak? Betul. Maka supaya jadi respon positif, jadi Bunda sebelum ngisi survei ini Bunda sudah mengakses tadi Instagramnya sudah dibuka milik kementerian, YouTube-nya sudah dilihat-lihat, link tentang kurikulum merdekanya sudah dilihat-lihat, nomornya sudah dilihat-lihat sehingga Bunda Yanda mengisinya antara kisaran sangat paham dengan paham. Seperti itu, antara 4 dan 5. Jadi Bunda Yanda baca dulu begitu ya, supaya jawabannya akurat, jawabannya sesuai dengan yang dikehendakin kami karena survei positif.
aktif, harapannya Bunda Yanda memberikan surveinya yang positif. Seperti itu ya Bunda Tati ya. Jadi Bunda Oh, Tati, baik. saya tunda dulu, diminta untuk membaca link dulu, dan nanti Bunda harapannya mengklik antara 5 dan 5. Oke, terima kasih Bunda. Begitu pula pertanyaan selanjutnya ya Bunda, terkait dengan kurikulum berfokus pada materi esensial. Nah Bunda, apa sih materi esensial itu yang seperti apa? Fleksibel itu seperti apa? Mangga Bunda baca-baca dulu linknya supaya memahami betul, paham tentang penyelenggaraan kurikulum merdeka. Jadi sengaja link ini saya paparkan di akhir, harapannya Bunda sudah membaca terkait dengan kurikulum merdeka sampai pertanyaan yang ke-6. Nah, di pertanyaan yang ke-7 Bunda Yanda, di pertanyaan yang ke-7, di pertanyaan yang ke-7 Bunda, ini adalah Bunda Yanda metode komunikasi publikasi Kemendikbudristek yang pernah tersosialisasi oleh Bunda, yang pernah oleh Bunda klik. Misalnya tadi Bunda Tati kan tentang kurikulum merdeka belum tahu, maka link ini diklik dulu Bunda. Nanti informasi-informasi tentang kurikulum merdeka akan disajikan. Kemudian kalau sudah diklik baru Bunda checklist. Kemudian Bunda tentang laman Merdeka Belajar, ingin lebih tahu silakan diklik, karena ini warnanya biru artinya ada lanjutannya, nanti baru diklik. Kemudian PMM, kalau orang tua siswa tidak usah, tapi Bapak Ibu guru, PMM itu wajib diklik karena memang itu kan tempat belajar Bapak Ibu. Kemudian Instagram, Bunda Tati di HP-nya ada aplikasi Instagramnya Bunda. Halo? Halo Bunda? Ada Bunda, ada. Ya, apakah Bunda Tati di HP-nya ada aplikasi Instagramnya Bunda? Ada Ibu. Nah, sudah memfollow @kurikulum merdeka Bunda? Belum. Belum. Nanti jadi jangan ngisi dulu kalau memang belum. Kalau sudah diklik, sudah dilihat-lihat baru diklik. Semua medsos punya kementerian. Nah, itu diklik. Misalnya ini untuk Peskumer itu buku ya, tadi buku-buku bermutu, silakan diklik. Kalau sudah selesai semua diklik baru nanti dikirim. Bunda Yanda, Bun, saya sudah ngirim, mau kirim ulang lagi boleh nggak? Sangat boleh. Jadi bisa ngirim berulang-ulang seperti itu. Oke. Ya, Bunda ada yang ingin ditanyakan? Bunda Yanda semua, silakan. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, mungkin paparannya sampai di sini terlebih dahulu. Terkait dengan media sosial kurikulum merdeka. Seperti itu Bunda. Silakan Bunda, Pak Ustadz Jenal mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Baik Bunda, nanti saya sampaikan notulensi kegiatan sosialisasi pagi hari ini untuk di-share kepada orang tua murid SD Darul Quran, sehingga pengisian surveinya dapat lebih maksimal. Betul. Oke, terima kasih kalau begitu Pak Ustadz. Mungkin intinya dari pengisian survei itu harapannya memberikan surveinya survei positif, sehingga mungkin pemberian penilaian rentang 1 sampai 5 itu ada kisaran antara 4, 5 atau 3, 4, 5 lah seperti itu. Kemudian harapannya juga media sosial milik kementerian itu bisa diakses oleh masyarakat, oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, masyarakat sekitar agar betul-betul implementasi kurikulum merdeka ini sampai kepada masyarakat pendidikan secara meluas seperti itu. Mungkin itu saja Pak Ustadz paparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas keterbatasan kemampuan saya. Juga terima kasih kepada Bunda Yanda yang sudah
berlelah-lelah menyempatkan waktu untuk kita bisa bertatap maya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih ya Bunda. Sama-sama Bunda. Baik. Terima kasih, Terima Bunda. Pak Ustadz, selamat tidur, Dokumentasi Bunda. Ayah Bunda yang hadir pada hari ini, izin mohon bisa di on kamera untuk dokumentasi kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Nah, sambil Ayah Bunda memposisikan diri untuk on kamera, izin Mr. Zainal menyampaikan beberapa notulensi pada siang hari ini, pagi menjelang siang, bahwa yang pertama ada modul inklusivitas yang harus diselesaikan oleh guru-guru ya. Di sini tadi disampaikan pada aplikasi PMM. Nah, sebentar Mister menyampaikan bahwa PMM itu adalah aplikasi pengembang grading guru dalam belajar. Di situ ada banyak modul-modul yang berkaitan tentang pembelajaran, pendidikan dan penyelesaian masalah yang ada di kelas ya. Nah, kemudian survei yang tadi disampaikan oleh Bunda Uning sebagai pengawas sekolah itu diisi oleh seluruh wali murid SD Darul Quran, baik yang hadir, yang kelasnya hadir ya, perwakilan kelas, ataupun langsung dihadiri oleh seluruh kelasnya masing-masing. Karena setidaknya Mister mengkoordinir ayah bunda bagi yang bisa mewakili ataupun ayah bunda yang bisa untuk hadir pada kegiatan sosialisasi ini. Nah, kemudian yang ketiga, materi PPT akan di-share melalui grup kelas sehingga bisa dipelajari bukan hanya oleh bunda yang hadir pada siang hari ini, tapi juga oleh bunda-bunda yang belum berkesempatan hadir pada hari ini. Dan diisi juga oleh ayah bundanya ya, keduanya ya bunda ya. Betul, betul. Nah, kemudian ayah bunda yang hadir pada sosialisasi hari ini dapat men-share atau berbagi informasi kepada kelasnya yang belum berkesempatan hadir sehingga pengisiannya dapat lebih maksimal. Nah, sepertinya sudah maksimal yang on kamera. Izin Mister screenshot ya. Ayah bunda silakan. 1, 2, 3. Sebentar, Mister save dulu. Boleh dengan gaya lain bunda? Boleh, boleh, Gaya boleh. daku, dream Gaya daku. daku gimana tuh? Daku gimana? Nah, gini. Ini insya Allah kita menebar ke seluruh kota dan negara lain. Gimana? 1, 2, 3. Oke, boleh gaya bebas? Literasi. Oke, literasi. Baik, 1, 2, 3. Terima kasih. Di sesi akhir, Mister ingin mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang hadir. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini dihadiri juga oleh guru-guru, kemudian ketua komite, pengurus komite, korkel seluruhnya, dan ayah bunda hebat yang tentunya sebagai kolaborasi hebat di setiap program sekolah SD Darul Quran. Sekali lagi, Mister mengucapkan terima kasih, jazakumullah khair, dan mohon maaf apabila ada kekurangan ya ayah bunda sekalian. Dari Mister, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.